kalau mereka menyerangmu pada bulan yang haram itu, misalnya katakanlah di bulan Zulqa'dah, ya, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Madinah ke Mekah mau umroh pada tahun ke-6 Amul Hudaybiyah, dihadang, dan di luar itu juga banyak kejadian. Pada bulan-bulan yang diharamkan itu mereka membuat permusuhan. Bagaimana sikap umat Islam? Nah, ayat ini menjadi panduan. Apa inti dari ayat Asy-Syahrul Haram Bisyaril Haram? Kalau mereka melakukan permusuhan pada bulan yang haram, menyerbumu pada bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, atau Muharram, atau Rajab, maka balas, lawan mereka, jangan diam. Keharaman bulan yang haram itu istimewa, tapi membela diri dan membela agama itu lebih istimewa. Karena itu jangan membiarkan kalian diserang, diserbu, atau bahkan ingin dihancurkan pada bulan yang haram. Bela diri, lawan. Nah, ini makna yang pertama, bahwa pada masa apapun ketika kalian diserang, dizolimi, balas dengan balasan yang setimpal. Itu makna pertama kata para ahli tafsir, Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Makna yang kedua dari Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram ini adalah suatu pemberitahuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari mukjizat Nabi. Jadi pada waktu tahun ke-6 bulan Zulqa'dah, begitu berangkat ke Mekah dihadang di Hudaybiyah, tanda tangan damai 10 tahun, kembali ke Madinah, maka Bisyahril Haram, Zulqa'dah tahun ke-6 itu Allah kemudian ganti pada tahun ke-7, bulannya bulan yang sama, bulan Zulqa'dah. Nabi bersama sahabatnya melaksanakan umroh di Mekah. Jadi dengan kata lain, ayat ini memberikan hiburan kepada para sahabat. Ketika Hudaybiyah itu mereka kecewa, ya, kecewa luar biasa, sampai sebagian sahabat mempertanyakan, kita sudah siap-siap dari Madinah, kok tiba-tiba kita harus balik kembali ke Madinah? Sampai pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih 70 onta, ya, sebagai katakanlah dam, ya, karena tidak jadi melaksanakan umroh. Ketika Nabi menyuruh untuk menyembelih onta, nggak ada yang bergerak sahabat, saking kecewanya, diam saja. Ayo sembelih, kata Nabi. Bercukur, sembelih, nggak mau. Ayo cukur, sembelih, nggak mau. Kan cukur itu tanda selesai, ya. Cukur, nggak mau. Sembelih, nggak mau. Sampai 3 kali, sampai Nabi sendiri yang mencontohkan. Nabi potong rambut, menyembelih, baru para sahabat ikut menyembelih. Saking kecewanya sahabat. Bukan kecewanya pada Nabi, kecewa pada keadaan, situasi. Kok bisa-bisa kita sudah punya kekuatan seperti ini, tapi kok sekarang disuruh kembali? Mana kehormatan kita? Kira-kira begitu. Nah, kita sudah bahas pada majelis yang lalu bahwa pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pandangan yang jauh ke depan, tidak memperhitungkan hanya hari itu saja. Apa yang saya dapatkan hari ini, keuntungan apa untuk kita hari ini, tapi Nabi melihat jauh ke depan, apa kemaslahatan dakwah untuk waktu-waktu yang akan datang. Pada saat sedang kecewa seperti itu, menurut sebagian ulama, inilah kemudian ayat yang menghibur mereka. Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Tahun ini kalian tidak bisa umroh, bulan Zulqa'dah ini terpaksa kembali ke Madinah, tetapi Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram, tahun depan pada bulan haram yang sama yaitu Zulqa'dah,
kalian akan bisa kembali dan menunaikan umroh dengan nyaman dan damai. Ini ayat kata para ulama ahli tafsir. Kalau kita tafsirkan seperti ini, maka ini adalah min nubuat. Ini adalah bagian dari mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Al-Quran memberitakan keadaan 1 tahun lagi persis seperti yang diberitakan. Padahal kita tahu tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin tahun depan bisa kembali? Siapa yang bisa jamin tahun depan tidak dihadang lagi? Tapi Al-Quran mengatakan begitu. Jadi kalau orang misalnya orang-orang Quraisy ya, ahli-ahli bahasa Arab, kalau saja mereka menemukan satu bahan untuk bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada kebatilan di dalamnya, pasti mereka sudah dapatkan. Karena mereka tahu, mereka melihat. Tetapi dengan 1001 cara, dari sisi bahasanya, dari sisi isinya, dari sisi maknanya, ternyata tidak ada isi Al-Quran kecuali kebenaran dan hidayah, termasuk ayat ini. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Pulang aja, kira-kira bahasa kita, pulang tenang-tenang ke Madinah tahun ini, jangan kecewa, jangan resah, istirahat dulu, tahun depan balik umroh dalam keadaan aman dan nyaman. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal hurumatu qisas, dan nah ini al-hurumat itu adalah sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dimuliakan, yang dijaga itu qisas, berlaku qisas ya, seperti yang saya singgung tadi. Jadi kalau itlafur ruh itu berlaku qisas, membunuh orang secara sengaja. Itlaful mal, membinasakan, menghilangkan, merampas ya sesuatu, maka qisas juga artinya kembalikan. Kalau sudah tidak bisa dikembalikan zatnya, maka nilainya. Ngambil ayam orang, habis ngambil, potong, bismillah, pakai bismillah dia motong, bikin sate, habis ayam orang. Apa qisasnya? Kembalikan. Apa yang dikembalikan? Ya bukan ayamnya, kan ayam sudah tidak ada. Apa yang dikembalikan? Qimatul mutlaf ya, nilai dari ayam yang dia ambil itu, balikin, bayar. Nah, al-hurumatu qisas ini, bapak-bapak dan saudara, kata para ulama adalah satu cara Allah untuk menjaga kehidupan manusia ini. Kalau tidak ada ajaran seperti ini, maka banyak manusia akan suka menzolimi yang lain. Bahkan kalaupun ada qisas ini pun masih banyak, apalagi tidak ada. Jadi sudah ada hukum seperti ini pun masih banyak. Kita lihat misalnya, nauzubillah min zalik ya, seperti ada, kita bacakan Fatihah ya, ada anak dari seorang guru besar UNRAM ya, yang perempuan jadi dosen ya, yang di Solo itu ya, itu dia dibunuh oleh tukang yang kerja di rumahnya. Tukang itu disuruh perbaiki rumahnya, terus tiba-tiba dibunuh saja. Konon kata tukang itu dia tersinggung karena ada ucapan yang tidak baik. Padahal yang dibunuh itu almarhumah itu orang yang tidak pernah berucap yang tidak baik. Kalau menurut saya itu mungkin cari alasan saja. Ya memang mau merampok, ya memang mau menjahati. Jadi bahkan sudah ada ya tuntunan agama, secara hukum nasional juga ada KUHP yang menyangkut hukum-hukum pidana, tapi masih banyak saja kejahatan. Apalagi kalau tidak ada balasan yang setimpal. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain.